Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Anak-anak kelas 3 Tarumanegara dan kelas 3 Kahuripan. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya ya? Ya, semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat kesehatan ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pesan atau isi kandungan surat An-Nasr. Oke, sebelumnya silakan anak-anak di rumah membaca Quran surat An-Nasr terlebih dahulu. Oke. Sebelum membaca Al-Quran, jangan lupa apa? Jangan lupa untuk membaca ta'awudz dan basmalah. Oke, silakan dibaca. Ya, silakan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Oke. Kemudian untuk yang artinya ya, seperti yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan yang kemarin ya. Artinya untuk ayat yang pertama, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemudian ayat yang kedua, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Kemudian arti ayat yang ketiga, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Penerima Taubat. Ya. Oke, kemudian anak-anak, kita masuk materi kita pada hari ini, yaitu isi kandungan atau pesan surat An-Nasr. Sebelumnya, surat An-Nasr merupakan surat yang ke-110. Ya, jadi dalam Al-Qur'an surat An-Nasr merupakan surat yang ke-110. Ya, berada pada urutan ke-110. Surat An-Nasr termasuk surat Madaniyah atau diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ya, jadi surat itu ada dua dalam Al-Qur'an, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah maksudnya diturunkan pada saat Nabi Muhammad masih berada di Mekah. Kemudian surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Oke. Nama An-Nasr diambil dari ayat pertama, yaitu pada kata An-Nasrullahi. An-Nasr sendiri artinya pertolongan. Apa artinya An-Nasr tadi? An-Nasr artinya pertolongan. Nah, surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Selanjutnya, pesan pokok surat An-Nasr. Ya, jadi pesan pokok surat An-Nasr ada 2. Yang pertama yaitu tentang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu perintah kepada orang-orang beriman agar bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan, atau kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya kita akan pelajari isi kandungan surat An-Nasr per ayat. Oke, tapi sebelum kita memahami atau mempelajari isi kandungan per ayat, ya, kita pelajari dulu asbabul nuzul atau sebab turunnya surat An-Nasr. Ya, jadi pada waktu itu, ya, pada masa itu
pada saat Nabi Muhammad SAW berdakwah, Nabi Muhammad banyak sekali mendapat perlawanan dari orang kafir, termasuk pada saat ingin membebaskan Ka'bah di Mekah. Nah, pada saat itu jumlah orang kafir lebih banyak dari umat muslim. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu menolong umat muslim sehingga umat muslim memperoleh kemenangan. Ya, kita pelajari selanjutnya isi kandungan surat An-Nasr per ayat. Untuk ayat yang pertama, menerangkan kemenangan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam yang dapat memasuki dan menaklukkan kota Mekah, Fathul Makkah. Ya, tentunya atas apa? Tentunya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pada waktu itu Ka'bah dan tempat di sekelilingnya bisa bersih dari berhala. Nah, peristiwa memasuki dan menaklukkan kota Mekah ini disebut dengan Fathul Makkah. Kemudian ayat yang kedua menjelaskan bahwa setelah peristiwa Fathul Makkah, banyak orang-orang kafir Quraisy yang kemudian masuk agama Islam. Mereka masuk Islam dengan tenang dan rela hati. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak membaca bacaan tasbih. Gimana? Subhanallah, kemudian membaca hamdalah, alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur atas karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga diperintahkan untuk selalu membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, serta senantiasa memohon ampun kepada Allah dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Nah, kemudian bagaimana sikap kita sebagai anak muslim? Sikap kita sebagai anak muslim atau generasi muslim yaitu yakin bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti datang. Dan juga kita harus berusaha memperbanyak membaca zikir, tasbih, hamdalah dan istighfar. Bagaimana? Subhanallah, alhamdulillah dan astaghfirullahalazim. Nah, anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini tentang isi kandungan atau pesan surat An-Nasr. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.